Terima kasih Pak sudah hadir di podcast hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Mbak Selita, ketemu lagi Ketemu ya lagi. di Moskow. Iya, akhirnya ya Pak ya, kita Iya, punya waktu untuk berbincang betul. sedikit di Moskow. Saya mungkin akan mulai dari background Bapak dulu kali ya. Ya, Bapak kan sudah bertugas di Moskow cukup lama ya Pak ya, 5 tahun. 5 tahun. Ah, Kemarin sempat di-spill sama Pak Presiden ya. Bapak cukup lama di sini, salah mm, satu dubes terlama di sini. Mungkin bisa menceritakan sedikit Pak bagaimana perjalanan Bapak selama di sini, experience-nya, weakness-nya, strength-nya mungkin. ya kalau ya ah, kita sampai di satu negara yang sangat luar biasa, terbesar di dunia. Tantangan ada tentu saja, ah, cuacanya yang ekstrim dan seringkali berkepanjangan, bisa sampai 6-7 bulan dingin ya. Kan bayangkan dari November sekarang April, mungkin sampai bulan depan masih dingin, kadang-kadang masih turun salju, jadi selalu ada tantangan. Tapi potensinya luar biasa, saya suka di sini. Dan kita dari seluruh karir saya sebagai diplomat, saya melihat bahwa Rusia ini yang punya potensi yang sangat besar. Terutama untuk kerjasama Indonesia dan Rusia Betul, sendiri ya betul Pak ya. sekali. Ya. Nah, selama Bapak bertugas di sini nih, tadi sudah saya sebutkan salah satu dubes terlama ya Pak ya untuk postingnya. Iya. Kira-kira trajektori apa ataupun pencapaian terbesar apa yang sudah Bapak berikan selaku duta besar di tadi yang Bapak sebutkan juga negara besar juga ini di Rusia, mungkin Pak? Ya, sebenarnya tadi dah disebutkan mengenai lamanya saya di sini. Dan kalau penugasan dubes itu bisa 1 tahun atau lebih, ya tidak ada satu periode, misalkan periode 1, periode 2, nggak ada. Karena kita tergantung sepenuhnya kepada haknya presiden untuk menentukan hak prerogatif beliau. Jadi saya misalkan setiap saat bisa diperintahkan, bukan tergantung periode, tetapi bisa diperintahkan untuk kembali, ya selalu siap. Nah, tentu saja kalau ditanya apa trajektori, saya datang dengan satu misi untuk mengembangkan kerjasama yang lebih erat sesuai dengan kertas tugas yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden tentu. Tugas untuk memperkuat hubungan persahabatan dan juga tugas untuk memperkuat kerjasama ekonomi, sosial budaya, dan people to people itu di sini. Nah, Bapak mention people to people ya, berarti bukan hanya government to government ya Pak ya, pemerintah ke pemerintah. Mungkin bisa sedikit berbagi terutama kepada teman-teman mahasiswa yang saat ini juga mahasiswa Indonesia, capaiannya sudah cukup banyak ya Pak ya, naik terus setiap tahun. Terima kasih juga mungkin dari diplomasi Bapak kepada pemerintah Rusia, akhirnya kuota beasiswa juga dinaikkan dari pemerintah Rusia sendiri. Mungkin bisa sedikit berbagi. Ya, kalau people to people exchange, contact, engagement ya, itu kan dari zaman dahulu udah dilakukan antara para pendahulu ya. Di sini pun ada Friendship Society with Indonesia yang diketuai oleh Pak Ruslan Bayramov dan semua anggotanya di sini. Mereka sangat aktif ya. Di sini KBRI terlibat di dalam berbagai kegiatan kerjasama dengan mereka. Mereka ini inisiasi. Pusatnya di Kaluga, sebagai saya kira teman-teman mengikuti, dan juga teman-teman mahasiswa sendiri ada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan social cultural ya, yang dinamakan festival juga ya oleh rekan-rekan, yang dilakukan nyaris setiap tahun. Kita juga seringkali menerima undangan ya dari berbagai pihak untuk terlibat di dalam berbagai kegiatan sosial budaya, cultural performance, demikian. Nah, termasuk people to people contact ini yang seperti tadi disebutkan mengenai beasiswa. Itu ada saat ini kan setiap tahun, mulai tahun
tahun lalu itu diberikan 300 beasiswa kepada kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di sini. Namun itu tergantung, apabila kita memenuhi semua kuotanya, maka kuotanya bisa ditingkatkan. Kita juga tahu bahwa ini udah masuk beasiswa ini. Karena beasiswa yang diberikan itu kan hanya kebebasan tuition fee aja. Dan ada uang saku sedikit. Oleh karena itu, maka sebenarnya ada lebih dari sekedar menambah jumlah, kita sudah negosiasi dengan termasuk dengan pihak kita sendiri, termasuk kita meminta kepada pemerintah Indonesia, LPDP, dan juga kementerian terkait, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, agar memberikan tambahan beasiswa on the top of tuition fee yang sudah diberikan. Oleh karena itu, sudah disetujui oleh kementerian terkait, LPDP juga setuju. Jadi bulan depan ini sebenarnya akan dilakukan penandatanganan suatu joint funding, co-funding antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Rusia, di mana beasiswa yang diterima itu tidak hanya tuition fee, tidak hanya uang sakunya, tetapi akan lebih besar karena ada tambahan biaya yang diberikan oleh oleh LPDP, agar tidak teman-teman yang kuliah di sini itu tidak terbebani dan memikirkan dari mana tambahan duit untuk bisa hidup di Rusia. Jadi bisa konsentrasi untuk bisa belajar. Wah, sangat menarik ya Pak ya. Ini juga informasinya langsung dari Bapak untuk menambah beasiswa. Kemudian ada joint funding tadi antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Rusia sendiri. Akan sangat menarik tentunya, membuka peluang yang lebih besar juga. Tidak hanya, saya pikir tidak hanya untuk mahasiswa ataupun anak-anak Indonesia yang tinggal di kota besar, tapi juga kota-kota kecil ataupun dari daerah-daerah ya Pak ya. Mungkin belum terlalu tahu informasinya. Ya, sebenarnya betul sekali. Jadi mereka kalau memang tertarik ke Rusia kan bisa dan bisa dicek online ya. Setiap tahun kan ada pengumuman di Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, di mana mereka menyeleksi dan kemudian bisa berangkat ke Rusia. Dan selain beasiswa dari pemerintah ini, ya pemerintah Rusia ini, sekarang itu kita sudah engage dengan teman-teman di sini, dan ada perusahaan yang namanya Rusal Aluminium yang memberikan beasiswa bagi itu beasiswa full kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di Rusia S1 ya. Ada dimulai dulu 10 orang sebagai tes. Namun mereka juga sekarang memberikan beasiswa bagi SMK, kejuruan, ya, sekolah menengah kejuruan itu, apabila hampir selesai misalkan kelas 3, kelas akhirnya itu, mereka diseleksi yang terbaiknya itu di awal sekarang ini, mungkin tahun depan akan mulai dulu dengan 50. Bulan September ini mereka udah mulai menyeleksi. 50 orang itu akan dikirim untuk ada tambahan keterampilan mereka di Rusia, dan yang terbaik separuhnya itu sekitar 25 itu akan langsung bekerja di perusahaan Rusal di Rusia. Nah, yang lainnya kembali, tetapi kalau ada opportunity di mana Rusal suatu saat memang ada perusahaannya di Indonesia, mereka juga silahkan mendaftar. Dan di situ akan ada pembelajaran bahasa Rusia, termasuk keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan Rusal. Oke, cukup menarik juga. Ternyata ada selain pendidikan formal yang bersifat saintifik, tapi juga ada vokasinya ya Pak ya dari program betul ini. sekali. Sangat membantu untuk mahasiswa dan juga anak-anak muda di Indonesia tentunya. Iya. Terima kasih sekali Pak informasinya. Mungkin tadi kita sudah berdiskusi mengenai masalah pendidikan dari low hanging fruit dan pencapaian untuk human capital bagi anak Indonesia ya Pak ya. Saya agak sedikit shifting ke terkait dengan pertemuan minggu lalu Pak antara Presiden Indonesia dan Presiden Rusia, antara Pak Prabowo dan Bapak Putin. Nah, dari pertemuan ini yang dilakukan oleh kedua negara terutama itu berlangsung
cukup, sebenarnya bukan tidak cukup lama tapi tidak cukup singkat juga bisa dikatakan. Nah, ini nampaknya menjadi sinyal untuk memperkuat hubungan kedua negara nih Pak setelah strategic partnership di tahun 2025 kemarin ya Pak ya. Nah, dari kejadian ini ataupun situasi ini atau pertemuan ini, kira-kira dari perspektif Bapak yang bisa Bapak bagikan, apa yang bisa memperkuat hubungan kedua negara untuk ke depannya? Itu, Pak. Ya, tadi sudah sebutkan kita ini udah mitra strategik ya. Nah, ini memang lamanya itu pertemuannya itu menunjukkan memang ada chemistry di antara kedua pemimpin kita, dan beliau berdua memang bicara tentu saja dari ada pertemuan bilateralnya, kemudian ada tete-a-tetenya ya, ada empat matanya itu, sehingga saya asumsikan di empat matanya berbagai isu yang merupakan kepentingan bersama maupun isu-isu strategik ya, geopolitik itu dibahas semua. Nah kan Rusia itu kan potensinya luar biasa besar. Untuk memperkuat hubungan antara kedua negara tentu saja yang utamanya itu adalah kepentingan Indonesianya apa, kepentingan merekanya apa. Tentu saja mereka misalkan kepentingan kita mengenai minyak dan gas LPG katakanlah yang kita incar, dan juga minyak karena ada masalah supply minyak di dunia sebagaimana kita tahu. Nah, saya kira ini yang satu mau supply dan yang satu mau menjadi penerima import, dan itu yang saya kira merupakan satu kepentingan yang saling mengakomodir dan saling komplement yang bisa memperkuat ke depan. Dan salah satu bidangnya yang sebagaimana disebutkan itu energi ya, untuk kebutuhan jangka panjang ke depan. Jadi potensinya sangat besar ya Pak ya dari pertemuan kedua pemimpin negara ini, terutama mengenai landscape geopolitik saat ini yang tentunya tidak pasti ya Pak ya. Nah, mungkin karena kita masih di topik terkait dengan politik dan geopolitik, saya ingin agak sedikit berbicara mengenai pendapat Bapak mengenai Indonesia join BRICS nih Pak. Memang kita sebagai Indonesia itu sudah sebagai full member ya Pak ya, BRICS ini, dan juga nampaknya Rusia sangat terbuka dengan Indonesia yang bergabung sebagai full member dari BRICS ini. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana peran Indonesia ke depannya, kontribusi terhadap BRICS, dan untuk Indonesia sendiri itu dari BRICS ini apa yang bisa yang didapatkan oleh Indonesia? Nah, pertama BRICS ini kan tahun lalu itu kita menjadi anggota penuh. Waktu itu Pak Sugiono, Menteri Luar Negeri sebagai Special Envoy Presiden ya, datang ke Kazan, saya mendampingi beliau. Beliau menyampaikan statement Indonesia atas nama Presiden tentunya, untuk agar Indonesia menjadi anggota penuh dan didukung oleh Presiden Putin di forum terbuka tersebut, dan kita dalam waktu yang sangat singkat, yaitu bayangkan Oktober, kita Januari menjadi anggota penuh ya. Itu saya untuk kasih tahu Mbak ya, bahwa ada dubes-dubes datang ke saya, how can you do it gitu kan, karena ada juga yang mau menjadi anggota tapi kok masih prosesnya belum, artinya lama lah, tidak seperti kita. Lalu kenapa kita ini masuk menjadi anggota BRICS ya? Nah, sebenarnya kalau Mbak Selita lihat waktu pidato Presiden Lula da Silva di bulan Juli tanggal 6 kalau nggak salah tahun lalu 2025, waktu Pak Presiden Prabowo Subianto hadir di Rio de Janeiro, dia mengatakan, ini saya kebetulan saya bawa di sini pidatonya. Silakan, Pak. Dia bilang gini, a conferencia de Bandung enfrentou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou numa luta para uma ordem internacional multipolar. BRICS, katanya, é o herdeiro do movimento não aliado. Jadi pada dasarnya dia bilang begini, KTT Asia Afrika di Bandung itu menginspirasi gerakan non-blok tahun 1961.
gerakan non-blok itu kemudian menginspirasi BRICS. Menarik sekali, Pak. Sekarang pertanyaannya, non-blok itu kan mirip dengan mendayung di antara dua karangnya. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Exactly. Jadi KTT Asia Afrika itu adalah ekstrapolasi dari politik luar negeri bebas aktif. Itu ditarik menjadi gerakan non-blok. Gerakan non-blok menginspirasi BRICS. Benang merahnya itu. Jadi sebagai orang Indonesia harusnya kita sangat bangga. Dan keanggotaan kita di BRICS itu adalah konsekuensi logis dari apa yang sudah dilakukan oleh pendiri Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta, dari politik luar negeri bebas aktif, KTT, Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, gerakan non-blok BRICS. Nah, ini secara politis ya. Jadi orang itu presiden negara asing yang bilang, kalau kita sendiri orang akan bilang, ini pasti kait-kaitkan. Nah, ini orang asing. Coba buka di Google ada itu. Presiden Lula da Silva bicara begitu. Itu dari segi politis. Nah, dari segi ekonomi apa? Kepentingan kita. Nah, itu ada New Development Bank, ada berbagai manfaat yang bisa kita peroleh, misalkan BRICS, Contingency, Reserve Arrangement, ada Partnership for New Industrial Revolution, ada kerjasama teknologi tinggi, food security, energy security, transformasi digital yang bisa kita kerjasamakan dengan Global South. Nah, banyak sekali pertanyaan yang bilang bahwa buat apa masuk BRICS? Apa manfaatnya buat kita? Perlu diingat bahwa BRICS pertama kan diadakan tahun 2009 di Ekaterinburg. Waktu itu masih BRIC karena South Africa belum masuk. Kemudian tahun 2010 itu baru BRICS setelah Afrika Selatan masuk. Kurang lebih waktu pendirian BRICS itu baru 17 tahun, belum lama itu. ASEAN aja udah 59 tahun. Ini baru 17, berarti organisasi ini masih baru. Jadi kita nggak bisa mengatakan ya, apa sih di BRICS itu untuk Indonesia? Karena apa? BRICS itu kita anggota, berarti kita tidak hanya mengharapkan bahwa semua tersaji di meja gitu, kita datang, apa yang bisa kita manfaatkan, kita makan apa yang kita pilih. Nah, kita boleh ke dapur. Boleh ke dapur dan memasak. Means that we can set the future direction dari BRICS itu. Jadi kita harus berperan juga, berkontribusi seperti pendiri Bung Karno dan Bung Hatta. Itulah harus kita, bukan sekedar memanfaatkan. Tapi we must contribute as a nation. Nah, saya bilang begitu itu contribute-nya dalam hal apa? Bayangkan negara Asia Afrika banyak yang kaya akan kekayaan alam mirip dengan kita lah. Oke? Dan kita bisa share misalkan hilirisasi, add value kepada sumber daya alam. Bukan hanya di Indonesia, tetapi kita bisa share pengalaman ini ke Afrika. Ya, Afrika kaya, mineral dan lain sebagainya. Dan akan sangat baik untuk bukan hanya pengalaman untuk kita sendiri, tapi kita juga berbagi. Itulah di BRICS itu. Sebenarnya dari segi politis ada benang merah, dari segi ekonomi bisa kita manfaatkan juga. Wow, saya enchanted, Pak. Saya serasa lagi berbincang dengan Muhammad Hatta saat ini. Mendengar spirit Bapak tadi membacakan pidato Presiden Lula dalam bahasa Portugis. Iya, karena dulu saya belajar. Benar. Terima kasih banyak, Pak. Semoga spiritnya menular juga ke generasi muda yang ada. Tadi Bapak mention terkait dengan ekonomi ya. Nah, di sini karena pendirinya itu salah satunya adalah Rusia dan Bapak selaku duta besar untuk Rusia juga. Saya ingin menanyakan terkait dengan potensi kerjasama bilateral antara kedua negara ini, di mana jika kita berbicara mengenai perdagangan ya Pak ya, ataupun trade itu pertumbuhannya di 12,5% tahun lalu. Nah, ini merupakan angka yang cukup membanggakan juga bagi Indonesia. Kita masih negara yang berkembang ya Pak ya, middle power, negara emerging market
seperti itu. Nah, menurut Bapak yang menjadi kunci dari keberhasilan di angka ini, Indonesia bisa reach di poin 12,5% untuk pertumbuhan ekonomi ini, itu apa Pak yang mendorong bagi peluang besar, terutama bagi kedua negara? Iya, sebenarnya kalau saya seperti tadi saya katakan ya, Rusia ini potensi ekonominya sangat luar biasa. Dan di sini KBRI ini ya kita datang menemui mereka di perusahaan mereka, melihat potensi mereka, dan melalui channel kami yang seperti biasa kami kirim ke berbagai kementerian terkait. Bahkan tidak hanya sampai di situ, kita juga seringkali berhubungan langsung dengan perusahaan. Dan karena apapun juga yang dibicarakan antara pemerintah, ya G2G-nya itu, nanti pelaksanaannya apakah bisa dalam konteks masih G2G, yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang masih dia bawa pemerintah, atau swasta yang bisa mengkonkretkan apa yang dibicarakan itu. Nah, itu terus terang aja tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan. Namun pertumbuhan ekonomi yang tadi disebutkan itu, saya di sini ada datanya itu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ini saya bisa share dengan Mbak ya. Di sini waktu kami datang, itu volume perdagangan kita 2,7 miliar US dollar. Kemudian dia meningkat 3,5, kurang lebih 3,6, 3,9, dan tahun lalu itu pada dasarnya 4,8 miliar US dollar, bukan juta ya, miliar. Jadi sebenarnya pertumbuhan dari beberapa tahun ini, 4 tahun kurang lebih ya, 5 tahun, itu sekitar 150%. Kalau saya belum hitung. Naiknya dramatis ya, Pak ya. Seringkali data kita tidak persis serupa dengan yang punya Rusia. Ya. Dan ini perdagangan. Investasinya di sini. Nah, ini menurut BKPM. Teman-teman bisa cek ya, bisa cek di online data BKPM-nya. Waktu saya datang 4,6 juta investasi Rusia di Indonesia. Tahun 2021 23 juta, kemudian 2022 30 juta, 2023 114 juta, 2024 itu 264 juta US dollar. Jadi pertumbuhannya itu berapa persen tuh? Berkali-kali berlipat-lipat. Benar Pak. Dramatisnya luar biasa ya Pak ya. Ini 900%. Ternyata peluang kerjasama ini tidak hanya di bidang perdagangan tapi juga investasi. Oh iya, investasi. Karena warga negara Indonesia itu masih berpikir bahwa investasi kita itu banyak dari Cina, Singapura, tapi ternyata Rusia juga. Artinya gini, mungkin dari Cina, Singapura lebih besar volumenya ya, lebih besar dari berapa jumlah uangnya itu. Tetapi saya bandingkan dengan Rusia sendiri dari tahun ke tahun, ya memang ada peningkatan. Nah, di sini dia meningkatnya lumayan besar gitu. Luar biasa. Nah, artinya kalau kita mau menangkap peluang yang ada, memang nanti saya yakin Mbak akan tanya saya kendalanya apa. Nah, ini pariwisata belum kita bicara ya. Nah, pariwisata ini tahun lalu itu ya, itu 219.000 orang Rusia, wisatawan Rusia datang ke Indonesia. Dan mereka hampir menghabiskan waktunya sekitar 3 minggu dan mereka cukup royal menghabiskan berbagai pembiayaan kehadirannya di Indonesia gitu. Tapi bukan cuma di Bali saja ya Pak ya? Iya, memang sayangnya memang kebanyakan di Bali. 90% lah boleh dikatakan di Bali. Semoga bisa ke tempat lain juga ya Pak ya? Iya. Baik, mungkin selanjutnya mengenai sektor peluang kerjasama strategis juga nih Pak, terkait dengan sektor energi, pangan, dan juga hilirisasi mineral. Yeah. Nah, menurut Bapak ini, dari 3 pilar utama ini, sektor mana yang
nampaknya itu menjadi potensi yang sangat besar untuk bermitra dengan Rusia sebagai strategic partnership tadi, Pak. Ya, saya kira energi, jelas sih energi ya. Karena Rusia adalah satu raksasa minyak ya. Mereka punya minyak termasuk eksportir yang besar, gas itu terbesar di dunia. Ada yang mengatakan Amerika, tapi Rusia paling tidak kalau nggak nomor 1, nomor 2. Jadi dan juga mereka memiliki energi nuklir. Nah, jadi mereka seperti Rosatom itu ada wakilnya di Jakarta. Dan dari mereka menawarkan kita untuk karena kan kita mencanangkan satu pertumbuhan ekonomi yang tinggi 8%. Pak Presiden awalnya mengatakan 8% meskipun mengalami situasi global ya. Oleh karena itu membutuhkan energi yang sangat besar untuk bisa menopang itu. Jadi new and renewable energy tidak akan cukup untuk menopang pertumbuhan yang begitu besar. Jadi angin, matahari, hydropower itu tidak akan mencukupi. Jadi kedepannya kelihatannya kita butuh tenaga nuklir juga. Nah, tenaga nuklir ini mereka juga menawarkan ke kita, ya, menawarkan kitanya apakah nuclear power plant kapasitas besar yang kalau pembangunannya dilaksanakan bisa memakan waktu sekitar 12 sampai 15 tahun untuk kelarnya. Tapi ada juga small modular. Small modular itu 3-4 tahun gitu bisa kelar, bisa selesai. Atau dia menawarkan juga floating nuclear power plant karena kita kepulauan. Jadi bisa berpindah-pindah floating ini nuclear power plant. Nah, sekarang ini mereka sudah memberikan beasiswa untuk 30 mahasiswa Indonesia belajar khusus nuklir dari Rosatom beasiswanya itu. Nah, itu kan jadi sumber daya manusianya juga mereka siap untuk membantu dan mereka juga siap bekerja sama dengan kita dalam rangka membangun reaktor nuklir apabila kita memutuskan untuk membangun bersama dengan Rusia. Nah, yang di ASEAN yang sudah lakukan itu adalah Vietnam dengan Myanmar. Itu dalam proses membangun. Waduh, nuklir kayak Fukushima dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa belajar dari Rusia karena Rusia mempunyai pengalaman dulu ya, ada Chernobyl yang bocor, tetapi kita bertanya itu dia bilang sekarang keamanannya udah berlapis-lapis. Nah, tentu saja kita sumber daya manusianya itu yang harus kita pertajam untuk bisa benar-benar menangani energi yang sangat baik, tapi juga berbahaya apabila tidak ditangani dengan baik ini agar bisa bermanfaat maksimal bagi Indonesia. Jadi potensinya cukup besar ya Pak ya, tapi memang masyarakat Indonesia itu masih skeptis dengan teknologi nuklir ini Pak. Nah, mungkin dari sedikit pandangan Bapak untuk mengenai masalah teknologi nuklir ini, terutama energi, untuk agar masyarakat Indonesia bisa sedikit terbuka ataupun open-minded lah mungkin Pak. Iya, saya sih berpikir kalau kita menangani dengan baik, bahkan residualnya itu yang dari sisa penggunaan nuklirnya itu bisa dikirim ke Rusia. Rusia bersedia menerima kembali karena dia mampu mengolahnya. Eventually di masa depan saya kira kita akhirnya nggak ada pilihan yang banyak selain kita akan menggunakan energi nuklir ini. Karena negara-negara besar itu menggunakan. Nah, energi nuklir ini kan bukan hanya sekedar untuk energi listrik dan lain sebagainya. Juga bisa untuk pertanian, untuk kesehatan. Kan kita tahu ya, ada banyak sekali yang nuklir ini yang berkaitan dengan bidang-bidang lain. Peaceful uses of nuclear energy. Nah, semua negara pada dasarnya berhak untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Menarik ini Pak. Jadi siap maupun tidak siap, sebenarnya harus siap juga di masa depan. Saya kira suatu saat kita mau tidak mau akan membutuhkan itu. Tadi apa Pak? Peaceful energy. Peaceful uses of nuclear energy. Peaceful uses for nuclear energy itu ya Pak ya. Kata kunci ataupun keywordnya. Baik Pak.
Mungkin saya akan sedikit ke soft power kembali nih Pak, Ya, untuk di perbincangan ini. Nah, Indonesia kan memiliki budaya yang cukup besar ya Pak ya, luas, culture-nya juga banyak, terutama kuliner dan lain sebagainya, dan kreativitas juga luar biasa dari anak-anak Indonesia juga di sini. Nah, untuk Bapak sendiri nih sebagai duta besar, kira-kira adakah yang bisa di-share ataupun diberikan kepada mahasiswa juga, apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk diplomasi bagi people to people exchange tadi, Pak? saya sih berpikir ya teman-teman mahasiswa di sini ada perwira ya sangat aktif ya. Saya baru kembali ketemu dengan anak-anak kita, teman-teman kita di Kazan karena ada undangan dari setempat, pemerintah setempat, dan saya juga berkesempatan ketemu mereka di Kazan Federal University ya. Mereka semuanya sangat aktif, malah bertanya pakai bahasa Rusia, salah satu bahasa PBB, dan Permira ini kan di setiap kota ada cabangnya yang sangat aktif di St. Peter, di Moskow, di Tomsk, di Ekaterinburg. Pesan saya adalah boleh ya ekstra kurikulernya, oke, bagus dilaksanakan. Itu untuk juga melatih diri untuk bergaul, ada relation di antara sesama, saling membantu dan lain sebagainya, sharing informasi, dan juga dengan masyarakat setempat untuk memperkenalkan budaya kita dan juga menampilkan bahwa Indonesia itu memang demikian, kita menghormati aturan setempat, kita tidak sembarangan dan lain sebagainya. Itu adalah pencitraan Indonesia yang teman-teman di sini merefleksikan kepada masyarakat setempat. Ini sangat bagus. Namun semua kegiatan itu jangan sampai mengganggu studinya, karena teman-teman berada di sini kan tujuan utamanya adalah untuk belajar. Kalau ekstra waktu silakan aja. Tetapi tujuan utama belajarnya fokus ke situ. Pasti suatu ketika akan ada ini sebagai aset untuk bisa mengembangkan diri maupun memberikan sumbangsi kepada negara. Jadi fokus utama tetap belajar ya Pak ya bagi Iya, mahasiswa tadi. iya tentu. Baik, untuk soft power mungkin selanjutnya kegiatan Bapak sendiri sebagai duta besar terutama terkait dengan masyarakat Rusia nih Pak, dari perspektif masyarakat Rusia sendiri ke Indonesia itu. Iya. Apa yang menurut Bapak selama Bapak bertugas di sini juga yang membuat dari soft power yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di sini dan juga Bapak itu yang sangat tertarik dari masyarakat Rusia sendiri ketika Bapak melakukan interaksi dengan masyarakat di sini? Iya, kan kita semua tahu bahwa orang Rusia kan jarang senyum ya. Itu Pak. Nah, rupanya senyum mereka itu, mereka tidak sembarangan senyum perkantoran misalkan melayani tamu, itu jarang kita lihat di masyarakat Rusia. Mereka senyum itu adalah ekspresi sincerity ya, bahwa dia memang sungguh-sungguh ada senang dengan dikit kita. Itu baru dia senyum. Jadi dia tidak, senyumnya itu adalah senyum yang menurut saya sangat tulus gitu. Dan setelah saya kenal mereka, orang sini itu luar biasa ramahnya. Sangat ramah terhadap kita. Saya mungkin bukan hanya Indonesia, terhadap orang lain juga mereka sama ramahnya. Dan saya banyak teman di Rusia ini, teman sehingga saya semakin tahu, oh rupanya begitu. Mereka tulus persahabatannya itu. Dan apalagi kita ke daerah, kita ke region ya, ke wilayah-wilayah dia seperti Tatarstan gitu, si Tomsk dan lain sebagainya ya, Dagestan, saya pergi ke sana. Itu keakrabannya sangat luar biasa. Jadi saya pikir ini juga mereka mengenal Indonesia dari apa yang kita tampilkan, dari teman-teman mahasiswa, peranggai teman-teman mahasiswa berada di mana-mana atau masyarakat diaspora kita berada di mana. Ini yang menunjukkan bahwa Indonesia yang demikian dan mereka sangat menyukai orang Indonesia. Buktinya mereka ke Indonesia ya, bukannya itu sampai 220.000 tahun lalu. Ya. Jadi ini menunjukkan satu keakraban. Dulu mereka meminta untuk bisa ada penerbangan yang lebih sering lagi. Sekarang udah ada Aeroflot 4 kali seminggu ya dari
Jakarta ke Bali, ke Denpasar. Namun apabila ada tambahan keinginan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kita siap fasilitasi tidak hanya ke Bali tapi ke provinsi yang lain, termasuk Jakarta tentu, termasuk ibu kota, capital kota city-nya besar. ya, kota besar, betul sekali Pak. Nah, tadi kan Bapak mention atau menyebutkan bahwa orang Rusia pun tertarik dengan budaya dan juga soft, dan ini membuktikan bahwa soft diplomasi Indonesia itu berhasil dilakukan di negara ini gitu ya. Dari yang masyarakatnya dingin, tapi ternyata orang Rusia itu ramah-ramah. Kemudian terkait dengan hal ini, produk Indonesia nih Pak. Nah, bagaimana peluang dari produk Indonesia itu, terutama entah itu di bidang tekstil, kemudian di bidang kuliner, itu bisa hadir dan lebih diperkuat lagi di Rusia sendiri. Nah, pertama bidang kuliner ya. Kuliner kan kita baru punya satu ya di St. Petersburg yang ada Kalpataru, restoran Kalpataru. Itu memang membutuhkan investasi. Kalau mau membuka restoran, itu harus ada pihak yang berani berinvestasi. Itu kuncinya sebenarnya. Setelah itu baru chefnya siapa gitu kan. Chefnya baru hadir untuk bisa memasak. Dan saya di sini misalkan saya share informasi itu ke teman-teman Dubes. Ada Dubes yang ke sana tuh, Kalpataru untuk mencoba masakan Indonesia. Nah, ya itu yang mengenai restoran. Restoran itu memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Nah, tergantung apakah ada investor kita dari Indonesia yang berani untuk mengambil langkah itu. Lalu kemudian produk yang lain ya, yang sering kami fasilitasi untuk dipromosikan di sini. Itu di Moskow sini dulu di dekat Moskow Moskow City ya, yang bagian modernnya Moskow. Itu ada pameran di situ, kita menghadirkan berbagai produk Indonesia. Sekarang di Krokus ya, ada beberapa kali tahun ini, mungkin sudah 2-3 kali kita beliau pengusaha membawa produknya ke Moskow. Terus kita pamerkan di situ bersama bukan hanya Indonesia, berbagai negara lainnya. Pameran produksi ya, besar-besaran, dan juga di situ ada juga yang berminat sebagai pembeli. Nah, itu kalau kita mempertemukan antara produsen kita yang membawa produk dari Indonesia ke sini untuk dipromosikan, dan kalau ada yang berminat dan bisa ketemu dan bisa negosiasi untuk ekspor importnya itu yang baru bisa kita lakukan. Dan kita juga kemarin misalkan menghadirkan beberapa pengusaha, kurang lebih ada 20-an di trade expo di Jakarta. Saya sama di sini ada atase perdagangan yang kami bawa ke sana. Ada yang nyangkut, ya ada yang tidak gitu. Jadi memang perlu terus upaya untuk melakukan itu, dan tergantung kepada si produsen untuk bisa membawa produknya, mempromosikan produknya di Rusia, dan di sini kita menghadirkan juga produsen juga atau pembeli yang tertarik. Nah, misalkan begini, akhir bulan ini, tanggal 28, itu akan ada pertemuan bisnis di St. Petersburg yang kita lakukan bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian. Nah, di situ akan datang juga pengusaha-pengusaha Indonesia, dan kita mengundang juga pengusaha-pengusaha dari Rusia untuk bisa ada forum di situ diskusi. Adakah proyek yang sesuai dengan sektor masing-masing itu cocok untuk bisa dikerjasamakan? Atau ada produk ekspor, silakan. Nah, kemudian di Kazan Forum ini akan diadakan bulan depan. Kazan Forum ini juga ada promosi produk-produk Indonesia di situ. Kita ada stand-nya untuk bisa memproduksi, dan kalau ada yang tertarik bisa negosiasi. Dan bulan berikutnya, bulan Juli, itu akan ada Inoprom di Ekaterinburg juga. Itu akan datang juga pengusaha-pengusaha kita, dan kebetulan kita co-host juga
co-host Inoprom tersebut tahun ini antara Rusia dan Indonesia. Jadi ya kita berupaya, tapi pelaksananya tergantung pelaku usaha. Berarti dari sini juga KBRI tentu berperan besar ya Pak ya dalam menjembatani antara pengusaha Indonesia dan juga pengusaha di Rusia sendiri. Nah kalau dari sisi milestone-nya nih Pak, terutama tadi Bapak mention terkait dengan peran dari atas perdagangan di KBRI ya Pak ya. Nah itu ada milestone yang memang pencapaiannya sudah berhasil untuk menjembatani ini, misalkan ada perusahaan Indonesia yang sudah membuka office di Rusia dan sebaliknya Pak. Sebenarnya perusahaan yang sudah membuka office di sini itu belum banyak. Yang besar itu adalah Mayora, teman-teman tahu ya Mayora. Mayora itu datang, dia melakukan market intelligence, dia lihat marketnya, dia meneliti, lalu dia mulai menyesuaikan produknya dengan taste-nya orang Rusia. Dan sekarang itu kantornya besar sekali. Dia hanya seorang Indonesia di situ, tapi dia mempekerjakan sekitar 150 orang Rusia. Kami dari KBRI udah ke warehouse-nya nyaris sebesar seluruh kompleks KBRI ini dan produknya dia. Dan pekerja-pekerjanya orang Rusia. Dia orang Indonesia sendiri, mayornya. Nah, kemudian kapal api. Nah, kapal api baru masuk ya, dia kantornya masih kecil, tapi dia akan terus gitu. Mungkin melihat sebagai contoh mayoran. Saya pikir perusahaan-perusahaan lain juga masuk, tapi ada yang di Rusia sini, ada yang ke Belarus ya. Namun kalau Anda minta dia untuk menginformasikan, dia biasanya agak enggan gitu. Dia enggan. Dia bergerak diam-diam, tapi ada. Oh, berarti berhasil menyebarkan artinya ini gini, ya Pak ya? Ya, mungkin contohnya sudah ada. Hanya tinggal juga perhitungan dari masing-masing perusahaan. Karena kan kita tahu situasi saat ini ada kendala. Kendalanya ada yang berkaitan dengan pebisnis yang demikian. Karena kendalanya salah satunya adalah kendala payment system. Itu salah satu kendala besar. Dan juga sebaliknya. Investor yang mau ke Indonesia, mereka bertanya, bagaimana uang saya bisa bawa ke Indonesia? Nah, yang mau ke Indonesia itu, yang salah satunya yang Rusal itu. Rusal itu mau hilirisasi. Hilirisasi di bidang aluminium. Aluminium ore kan, aluminium ore itu kan masih masih yang bahan mentah, kemudian dirubah menjadi alumina, add value-nya mengenai setengah mentah, kemudian menjadi aluminium murni. Nah, mereka siap lakukan itu di Indonesia. Dan permintaannya ke kita bukan tahun lalu, bukan sebelumnya udah ada. Tapi kita masih mempertimbangkan. Jadi, satu kendala lagi selain payment system ini adalah pengusaha-pengusaha itu menghitung. Mereka itu takut dengan secondary sanction. Jadi, ini kan masalah uang nih. Masalah uang ini kan berkaitan dengan untung rugi. Jadi mereka memperhitungkan betul. Jangan sampai uang yang dia mau invest itu ada satu kerugian. Ini memang satu kendala nyata yang kita hadapi. Tapi mudah-mudahan ini bisa situasi kalau udah lebih bagus, saya kira potensi ini bisa kita seize opportunity ini. Lebih besar lagi ya Pak ya tentunya di masa depan, despite of the challenges memang Pak cukup besar juga. Nah, terkait dengan mahasiswa dan juga beberapa masyarakat Indonesia di sini Pak. Mahasiswa itu setahu saya pun itu cukup kreatif ya akhir-akhir ini ya Pak ya. Ada yang mengembangkan media pribadinya sebagai sumber informasi, memberitakan tentang Rusia dari perspektif mungkin negara lain yang agak sedikit pesimistik terhadap Rusia sendiri di tengah despite global challenge dan juga geopolitical challenge ini. Nah, menurut Bapak sendiri itu bagaimana terutama KBRI Moskow sendiri itu memandang potensi kerjasama dengan media-media yang dijalankan juga oleh komunitas-komunitas Indonesia, terutama mahasiswa juga yang ada di Rusia ini, dan bentuk kolaborasi apa yang paling ideal nih antara mahasiswa tadi dan juga mungkin dengan pemerintah Indonesia sendiri ataupun melalui KBRI seperti itu. Ya, sebenarnya
Kami di KBRI kan ada fungsi penerangan sosial budaya, itu tugas mereka. Selain ada fungsi politik, ada fungsi ekonomi, ada protokol dan konsuler, jadi masing-masing ada. Sebenarnya bisa, kalau ide ini bisa didiskusikan dengan kita, dengan teman-teman, terutama teman-teman di penerangan sosial budaya, untuk lihat kolaborasi apa yang bisa. Nah, teman-teman kan sangat aktif di sosial media ya. Saya terus terang aja secara pribadi nggak begitu aktif. Ada sih sosial media, tapi saya maklum lah ya, agak sedikit gaptek kadang-kadang, dan pencetnya agak lama, ya nggak seperti anak-anak muda yang cepat banget. Namun bisa dikolaborasikan, informasi apa, mereka juga aktif di dalam sosial media KBRI ya. Jadi kalau saya secara pribadi ya, memang agak lambat, tapi teman-teman di KBRI ada sosial medianya, ada Instagramnya, dan informasi-informasi lain bisa dikerjasamakan di situ. Saya belum ada gambaran mau kerjasamakan bagaimana, tapi nanti kalau ada proposalnya bisa didiskusikan, silakan. Ini juga tujuannya untuk membentuk narasi-narasi positif juga ya Pak ya, terutama dengan KBRI sendiri. Nah mungkin terkait dengan kita sudah cukup lama berbincang juga, saya agak sedikit shifting ke Project Terry nih Pak, untuk masa depan untuk kedua negara ini. Potensi yang paling besar, tadi Bapak sudah sebutkan masalah energi dan lain sebagainya. Nah, keoptimisan Bapak nih yang paling besar untuk kedua negara ini, kira-kira kemitraan apa lagi yang peluangnya tuh yang mungkin belum disebutkan? Ya, salah satunya kan, pertama kita udah strategic partner dengan Rusia ini. Kan Bapak Presiden Pak Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Putin udah mensahkan deklarasi strategic partnership itu bulan Juni 2025 tahun lalu. Lalu kita juga menandatangani free trade agreement. Ya, free trade agreement ini bukan hanya dengan Rusia, tetapi dengan Belarus, dengan Kazakhstan, dan Kyrgyzstan, Armenia. Kan lumayan potensinya sangat besar. Potensi lebih dari 180 juta penduduk mereka, dan mereka juga sangat dinamis ekonominya yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang untuk mengaplikasikan itu, free trade agreement itu harus melalui, ini kan perlu ratifikasi. Jadi dia harus ke DPR dulu, dia harus ratifikasi dulu. Kita nggak tahu berapa lama ratifikasi di pihak legislatif, dan mereka sendiri kan di negara anggota Eurasian Economic Union ini harus meratifikasi. Dan ini berarti di satu sisi kita lihat bahwa dunia ini menerapkan tarif yang begitu tinggi ya terhadap berbagai negara, termasuk kita juga kan kena tarif. Namun di sisi lain ada free trade agreement di mana tarifnya nyaris nol. Nah ini kan peluang sangat luar biasa bagi perusahaan-perusahaan kita, ya kan? Jadi kan jomplang, satu menerapkan tarif tinggi, satunya tarifnya nyaris nol untuk berbagai produk. Dan ini satu alternatif pasar yang sangat bagus, gitu kan? Jadi ada peluang semakin besar untuk kerjasama di kawasan di sini, termasuk di Rusia. Termasuk artinya mereka juga memang di sini produsen makanan grains yang besar juga. Mereka juga produsen dari pupuk ya, dari bidang agriculture yang kita selalu setiap tahun kita butuh ya. Kita butuh itu, kita beli, kita import, sehingga import kita memang besar dalam hal ini, tetapi kita memang butuhkan untuk produktivitas pertanian kita, gitu kan? Jadi perdagangan kita itu sesungguhnya komplementer, tidak bersaing. Perdagangan tidak bersaing gitu. Iya, ya, artinya kita jual ke sini CPO, kita beli pupuk dan hal-hal yang kita tidak punya kita beli, yang mereka tidak punya mereka beli dari kita. Saling melengkapi. Saling melengkapi, simbiosis mutualisme tadi ya Pak ya. Ternyata ya tidak hanya Indonesia yang butuh, tapi juga Rusia juga butuh juga. Akhir nih Pak adalah terkait dengan aset negara. Mahasiswa diaspora itu kan aset negara ya Pak ya. Aset besar, aset penting, precious bagi Indonesia sendiri. Nah dari Bapak selaku Duta Besar dan juga KBRI, mungkin pendekatan ataupun approach ke komunitas-komunitas yang ada di Indonesia yang ada di Rusia itu seperti apa Pak?
Jadi kita selalu engage dengan teman-teman diaspora. Setiap kali kita ke satu kota, kita selalu bertemu dengan mereka, baik mahasiswa maupun diaspora kita undang, atau dari pejabat-pejabat yang datang dari Indonesia, delegasi-delegasi kita sering organisir untuk ada pertemuan di sini ya, di KBRI itu sering kita lakukan. Saya kira ini diaspora ini sangat penting juga. Kita siap untuk fasilitasi kerjasama apapun juga. Dan mungkin saya lupa kasih tahu bahwa sesungguhnya fungsi KBRI ini ada beberapa fungsi yang sangat penting. Misalkan kami ini, fungsi kami yang salah satu fungsi yang pertama adalah representing. Kan? Kita hadir di mana-mana, ada undangan, kita bawa bendera Indonesia, kita represent the nation kalau kita ada suatu event atau kita diundang. Dan yang kedua adalah kita promoting. Promoting, kita semua promoting. KBRI promote, anak-anak teman-teman mahasiswa promote, juga diaspora juga sama. Nah, itu kan. Dan yang ketiga adalah kita ini lobbying and negotiating. Misalkan ada MOU yang mau menghasilkan itu kan kita lobby dulu. Anda ini bahkan kita juga tanya ke Jakarta, ini kepentingan kita sesuai dengan arahan kementerian terkait bagaimana kita rangkum, terus kita datang lagi ke pihak Rusia, kita bilang ini yang kita inginkan, Anda bagaimana nanti negotiating kan. Setelah itu baru kita ada protectingnya. Ya, diasporanya kita juga protecting tadi aset tadi, mahasiswa maupun bahkan ada yang melakukan pelanggaran pun kita protect. Dan perlu diketahui bahwa di sini pun ada pelanggaran yang warga kita lakukan online. Dan kita kalau memang ada yang terjerat hukum, ya KBRI berada di situ untuk protecting, untuk protect. Dan yang bicara tadi misalkan ada business people, kita facilitating juga. Kita facilitating yang tadi tuh, kalau ada produknya datang, kita menghubungi pengusaha-pengusaha yang lain. Dan yang terakhir adalah kita reporting. Jadi fungsi-fungsi itu semua yang perlu bukan hanya KBRI Moskow, tetapi Kedutaan Besar Republik Indonesia dimanapun itu melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Ya, baik itu representing, promoting, negotiating, lobbying, protecting, facilitating, and reporting. Reportingnya setiap minggu kita lakukan. Apakah ini mengenai perkembangan situasi setempat, potensi kerjasama kah? Nah, tergantung sekarang instansi terkait di Jakarta mau memanfaatkan potensi atau tidak. Ya itu. Jadi fungsinya cukup banyak ya Pak ya? Banyak. Kebayang sih Pak, jadi diplomat di sini kan Bapak selaku duta besarnya. Fungsinya cukup banyak, juga protecting tadi terhadap mahasiswa Pak. Nah ini beberapa mahasiswa kan mungkin ada yang beberapa punya obstacles ya Pak ya untuk adaptasi di sini, kemudian proses belajarnya dan lain sebagainya, dan Pak Berry sendiri punya fungsi untuk protecting dan juga facilitating tadi, terutama bagi mahasiswa yang memang sebagai aset negara gitu. Nah, Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan mungkin sebagai pesan terakhir dari podcast ini untuk mahasiswa Indonesia Pak yang sedang di sini, untuk biar mereka lebih bisa adapting dan juga semangat apalagi di tengah global challenge dan harus adaptasi di tengah keadaan Rusia yang sedang seperti ini. Salah satu tantangannya itu mengenai cuaca yang ekstrim, kemudian ada juga cuaca yang kadang-kadang kurang aman juga karena ada konflik yang masih berlangsung. Jadi tentu saja ada tantangan itu membuat gusar ya, membuat kekhawatiran. Tapi saya pikir perlu ada perseverance dari teman-teman. Pokoknya harus ada kegigihan untuk tetap maju di dalam air deras ini. Dan kami anytime KBRI kalau dikontak, kita siap untuk bisa membantu dalam kesulitan. Dan meskipun kita jauh dari orang tua, dari sanak saudara, dari tanah air dan lain sebagainya, tetapi udah berada di sini, dan di sini adalah kesempatan untuk bisa memperoleh ilmu yang menjadi tujuan berada di sini. Itu kejar maksimal, karena ini aset penting bagi
teman-teman mahasiswa di Rusia sini. Jadi KBRI tentunya terus mendukung agar mahasiswa juga untuk bisa adapting ya Pak ya, dan merasa aman, nyaman juga untuk belajar di Rusia sendiri. Nah, mungkin pesan terakhir saja nih Pak untuk mahasiswa yang sedang belajar maupun mahasiswa yang akan datang ke Rusia, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan agar mereka tetap termotivasi untuk bisa datang merasa aman dan nyaman belajar di sini. Ya, yang belum datang kan baca banyak sekali informasi dari YouTube dan bla 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 segala macam sosial media itu yang seolah-olah di sini itu runyam gitu. Tapi setelah supaya mungkin teman-teman dari Indonesia tahu bahwa keadaan di sini itu baik-baik aja. Ya. Tetapi kita tentu saja tetap waspada, gitu kan? Selalu ada ya hal-hal yang kurang baik, bisa ada drones yang diberitakan, bisa ada juga sabotase tertentu kan kita mengikuti beritanya. Tetapi Rusia itu kan besar sekali, ada sesuatu yang terjadi sama seperti Indonesia. Sesuatu yang terjadi kadang-kadang jauh sekali dari kita, tetapi pemberitaannya yang sangat heboh. Namun semuanya itu yang kita hanya bisa berusaha dan berdoa gitu kan ya. Tapi kita juga harus tetap teguh dan berani untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita. Jadi Rusia tetap aman dan juga nyaman ya teman-teman semua untuk belajar dan datang ke sini bagi yang sedang belajar maupun yang akan belajar ke Rusia. Baik Bapak, Pak Jose Tavares, terima kasih banyak untuk waktunya ya Pak, sudah meluangkan waktu di sini bersama kami dari tim redaksi Runesia. Terima kasih Mas Lita.